Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola dompet sederhana seperti ini. Motifnya cukup cantik ya. Semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan langsung mulai. Alas dompet ini berbentuk oval. Pertama, buat awalan rantai 42 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-42 tadi kita isi dengan 4 buah SC. 1 2 3 4. Beri penanda di SC yang pertama. Selanjutnya di 40 rantai berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 SC. Jadi menyisakan 1 rantai terakhir. Nah, selesai 40 SC ya. Ini rantai terakhir kita isi 4 buah sama seperti yang awal tadi. 4 buah SC. 1 2 3 dan 4. Nah, selanjutnya di 40 lubang berikutnya kita isi masing-masing 1 SC hingga lubang yang di dekat penanda.
ini SC terakhir. Nah, selesai ya satu putaran. Selanjutnya kita langsung slip stitch di penanda di SC pertama yang di penanda. Slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, berikan penanda di rantai yang kedua. Nah, selanjutnya kita mulai motif. Lilitkan benang di hook. Kemudian kita skip 2, mulai dari sini 1 2. Di lubang berikutnya kita isi dengan 2 buah DC atau increase DC. Lalu buat satu rantai. Kemudian di lubang berikutnya kita kembali buat 2 DC atau increase DC. Nah, seperti ini ya motifnya. Kita ulangi. Skip 2, 1 2, increase DC di lubang berikutnya. Satu rantai, increase DC di lubang berikutnya. Nah, selesai yang kedua. Jadi ulangi terus ya. Skip 2, increase DC di lubang berikutnya. Satu rantai, increase DC di lubang berikutnya. Nah, jadi motifnya tidak terlalu rumit kan? Jadi skip 2, increase DC, satu rantai, increase DC. Nah, ulangi terus motif ini hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran. Jadi ini sudah motifnya. Skip 2, increase DC, satu rantai, increase DC, nah jadi ini pas ya, seperti ini pas. Skip 2, langsung slip stitch di penanda. Kita slip stitch di rantai kedua yang kita beri penanda tadi. Dua rantai, 1 2. Letakkan kembali penandanya di rantai kedua. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk motif baris berikutnya hampir sama ya, hanya berbeda sedikit. Jadi di sini kita akan skip 1 DC, yang ini ya kita skip. Kemudian di DC berikutnya kita buat FPDC atau front post double crochet. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung ke bagian satu rantai yang tengah ini ya, satu rantai. Di sini kita buat motif P, yaitu 1 DC, satu rantai, 1 DC. Nah, lalu di DC berikutnya yang ini kita buat kembali FPDC. Nah, seperti ini ya motifnya. Selanjutnya di sini kita skip 2 DC, 1 2 skip, kemudian FPDC di DC yang ini. Lalu di bagian satu rantai motif P, 1 DC, satu rantai, 1 DC. FPDC di DC sebelahnya.
Nah, seperti ini ya. Lanjut, skip 2, 1, 2, FPDC. Satu rantai kita isi dengan V, 1 DC, satu rantai, 1 DC. Kemudian FPDC. Nah, lanjut skip 2, 1, 2, FPDC. Di bagian satu rantai, 1 DC, satu rantai, 1 DC. Kemudian FPDC. Nah, jadi tidak sama ya dengan yang bawah, hanya mirip. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Motif yang terakhir, kembali skip 2, 1, 2, FPDC. Bagian satu rantai, 1 DC, satu rantai, 1 DC. Kemudian FPDC. Nah, akhir putarannya kita skip ya, ini bagian DC ini, dan langsung kita slip stitch di penanda. Slip stitch, 2 rantai, 1, 2. Letakkan kembali penandanya di rantai kedua. Nah, seperti ini hasilnya, dia bergelombang. Untuk baris berikutnya, ini adalah motif yang akan kita ulang hingga ke selesai dompet ya. Jadi, kita tidak main skip, bedanya di sini kita tinggal ikuti bagian FPDC, kita buat FPDC. Nah, kemudian DC-nya kita skip, langsung menuju bagian satu rantai, kita buat V, DC, satu rantai, dan DC. Nah, kita skip kembali 1 DC nya, kemudian di bagian FPDC kembali FPDC. Nah, seperti ini ya, jadi mirip-mirip motifnya. Lanjut, ini FPDC, kita buat FPDC. Langsung menuju ke satu rantai, kita buat 1 DC, satu rantai, 1 DC. Kemudian langsung ke bagian FPDC. Nah, jadi seperti ini motifnya. Kita tinggal mengikuti saja bagian FPDC nya, dan V nya tepat di bagian satu rantai ya. Ulangi, FPDC, kita langsung loncat di bagian satu rantai, kita isi 1 DC, satu rantai, 1 DC. Kemudian FPDC, ulangi bagian FPDC, kita buat FPDC, langsung menuju satu rantai, kita buat V, kemudian kita skip lagi DC nya, dan bagian FPDC kita buat FPDC. Nah, ini motif yang akan terus kita ulang ya. Lanjutkan hingga polanya ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. FPDC, kita skip DC nya di bagian satu rantai, 1 DC, satu rantai, 1 DC. Nah, kemudian FPDC.
Nah, selesai ya. Lanjut, akhir putaran kita slip stitch di rantai kedua yang kita beri penanda. Dua rantai, 1, 2. Letakkan penandanya di rantai kedua. Nah, selanjutnya kita kembali ulang motif yang satu baris terakhir tadi ya. Ini adalah motif yang akan kita ulang terus hingga ke selesai bagian tinggi dompet. Jadi sejajarkan saja bagian FPDC, kita buat FPDC. Kita loncat 1 DC nya di bagian satu rantai, kita buat V. 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Loncat DC nya, sejajarkan FPDC, kita buat FPDC. Lanjut ulangi bagian FPDC, kita buat FPDC. Loncati DC nya di bagian satu rantai, kita buat V. Loncati lagi bagian DC nya, kita sejajarkan FPDC. Nah, seperti ini motifnya ya. Jadi kita ulangi terus. Ini FPDC. Langsung menuju bagian satu rantai, kita buat V. Loncati langsung ke bagian FPDC. Nah, jadi ini motif yang akan kita ulang untuk baris-baris berikutnya ya. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Setelah itu perhatikan slip stitch di bagian rantai kedua. Ulang kembali motif ini hingga mendapatkan tinggi dompet yang sesuai. Nah, ini sudah cukup saya rasa ya. Tingginya hasilnya cukup cantik, sudah mulai kelihatan. Untuk bagian atasnya sedikit mekar, memang tidak apa-apa ya. Dan untuk tinggi motif ini saya buat sekitar 8 cm. Untuk pengerjaan berikutnya saya akan mengganti benangnya dengan warna coklat tua. Jadi di sini di akhir putaran kita slip stitch di rantai yang kedua. Langsung ganti benang, slip stitch ganti benang, satu rantai. Nah, benang yang warna krem sudah bisa diputuskan. Kita lanjutkan. Kita akan membuat SC berkeliling, tapi teman-teman harus perhatikan untuk SC berkeliling kita hanya akan mengisi satu SC di setiap bagian DC. Nah, seperti ini ya, di bagian DC nya kita isi satu SC. Jadi di bagian yang satu rantai tidak kita isi. Seperti ini ya. Ini di bagian FPDC kita buat satu SC. Kemudian di bagian DC satu SC. Nah, satu rantai ini kita loncat langsung ke DC berikutnya, kita buat satu SC. Kemudian di bagian FPDC kita buat satu SC. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak diisi bagian satu rantainya. Lanjutkan satu SC setiap bagian DC. Nah, seperti ini, lanjutkan pola ini hingga akhir. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch. Satu rantai. Pengerjaan berikutnya, kembali kita isi tiap-tiap lubang dengan satu SC. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Nanti slip stitch satu rantai, buat kembali satu baris SC berkeliling.
atau boleh ditambah ya kalau ingin. Nah, ini sudah selesai 2 baris SC berkeliling, jadi total dengan yang bawah 3 baris. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan bagian tali pegangan. Nah, seperti ini tali pegangannya. Teman-teman bisa cek tutorial pembuatan tali dompet ini di kolom deskripsi, akan saya sertakan link pembuatannya. Jadi ini tepat berada di samping ya, jadi akan langsung saya sisipkan ringnya seperti ini. Ini saya akhiri dulu dengan slip stitch dan 1 rantai. Nah, saya akan langsung sisipkan ring dompetnya. Untuk jumlah penyisipan ring, teman-teman bisa sesuaikan dengan ukuran ringnya. Di sini saya akan menyisipkannya di sekitar 3 atau 4 SC. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan 1 SC nya hingga akhir putaran. Nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi sekitar 2 baris SC berkeliling. Nah, sudah selesai dompetnya. Motifnya pun kelihatan cukup cantik dan sederhana. Nah, untuk bagian setelah ring dompet saya sudah buat 2 baris setelah ring. Untuk ukuran dompet ini adalah lebarnya 18 cm, sementara untuk tinggi sekitar 10 cm. Nah, dompetnya ini juga sudah saya puring ya, dan ini furingnya saya jahit tangan. Buat teman-teman yang berminat untuk membuat furingnya, bisa cek link tutorialnya di kolom deskripsi. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.